warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan Masail al-Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan juga nanti insyaallah kita tambahkan beberapa dari syarah Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Setelah kita bahas muqaddimah di pertemuan yang lalu, kita memasuki al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama dari masalah-masalah jahiliyah, yaitu doaul auliya was salihin. Di antara perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang, yaitu mereka berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa meminta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Ini ada kemiripan dengan tradisi jahiliyah, tradisi orang-orang kafir Quraisy, yaitu kemiripannya dari sisi syirku al-wasaid, di mana kesyirikan orang-orang jahiliyah dengan kesyirikan orang-orang di zaman sekarang, yaitu mereka menjadikan perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti insyaallah akan lebih jelas dengan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Tapi kita baca matannya dulu. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang zaman jahiliyah dahulu, mereka beribadah kepada Allah dengan cara mempersekutukan Allah dengan orang-orang saleh dalam doa mereka dan ibadah mereka. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan pertolongan dari orang-orang saleh tersebut agar orang-orang saleh itu menolong mereka di sisi Allah, menjadi perantara mereka dengan Allah. Li dhannihim annallaha yuhibbu dzalik. Karena mereka beranggapan perbuatan tersebut, yaitu beribadah kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh, mereka beranggapan bahwa itu perbuatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anna salihin yuhibbunahu. Demikian juga mereka menduga, mereka meyakini orang-orang soleh yang mereka minta-mintai itu, yang mereka jadikan sebagai perantara, mereka menduga bahwa orang-orang soleh ini juga suka sama perbuatan kita ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yunus ayat yang ke-18, Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah.
Kata Allah, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada apa-apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Yakni berdoa kepada wali-wali, berdoa kepada orang-orang soleh. Kemudian mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Orang-orang soleh ini adalah perantara antara kami dengan Allah, penyambung antara kami dengan Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, yakni sebagai penolong mereka, sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada orang-orang soleh ini, melainkan tujuannya adalah agar orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dua permasalahannya, yaitu mereka menganggap bahwasanya berdoa kepada orang soleh ini menjadi pemberi syafaat, ya, penolong mereka. Dan yang kedua, mereka beranggapan bahwa beribadah kepada Allah melalui orang soleh ini untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Ini dua permasalahannya. Tapi kata Syekh, wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan syirik ini adalah permasalahan yang paling besar yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasul menyelisihi orang-orang musyrikin dalam masalah ini. Ya, masalah ini yang paling besar diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diingkari oleh beliau. Fa'ata bil ikhlas. Bagaimana penyelisihannya? Bagaimana Nabi menyelisihi praktek kesyirikan mereka? Yaitu Nabi mengajarkan kepada manusia tentang ikhlas. Ya, maksudnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh dicampur beribadah kepada Allah tapi melalui perantara-perantara orang-orang yang telah mati, melalui perantara wali-wali, beribadah kepada Allah, namun di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi mengajarkan ikhlas. Wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Dan Nabi mengabarkan kepada mereka, kepada kaumnya, bahwasanya ikhlas ini merupakan agama yang dengannya Allah utus para rasul. Ya, dengan membawa ikhlas inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Misi utamanya adalah ikhlas, mengajarkan ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yakni tauhid maksudnya. Wa annahu la yuqbalu minal a'mal illal khalis. Dan Nabi mengajarkan kepada manusia, kepada kaumnya, bahwasanya Allah tidak akan menerima amal ibadah seseorang kecuali amal ibadah tersebut adalah amalan yang khalis, yang murni, ditujukan hanya kepada Allah, tidak tercampur dengan peribadahan selain Allah. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Dan Nabi mengabarkan juga bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan syirik itu, yang mereka anggap perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang baik, mereka anggap ini perbuatan yang hasan, maka barang siapa yang jatuh dalam perbuatan syirik meskipun niatnya baik, maka Allah haramkan surga atas pelakunya dan Allah tempatkan dia di neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka. Kemudian wa hadhihi hiyal mas'alah allati tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir. Permasalahan syirik inilah yang menyebabkan manusia terpecah belah antara mukmin dan kafir, terpisahkan antara mukmin dan kafir. Ya, dengan tauhid inilah, permasalahan tauhid dan syirik inilah terbedakan antara mukmin dengan kafir. Jadi kalau orang-orang di luar sana menuduh bahwa dakwah salafiyah
itu memecah belah umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin, maka ada benarnya. Ya, Ahlus Sunnah dakwah salafiyah memecah belah antara apa dan apa? Antara tauhid dan syirik, antara mukmin dan kafir, antara ahlul haq dan ahlul batil, antara sunnah dengan bid'ah. Harus dipecah belah, nggak boleh dicampur adukkan. Nggak boleh disamar-samarkan. Harus dijelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Di sisi yang lain, ternyata ahlu sunnah mempersatukan. Jadi kalau dibilang memecah belah, iya, dari satu sisi ahlu sunnah memecah belah. Tapi di sisi yang lain, ahlu sunnah itu menyatukan, yakni mempersatukan orang-orang yang di atas apa? Di atas tauhid. Mempersatukan orang-orang yang di atas sunnah. Mempersatukan mereka dengan Nabi dan para sahabatnya yang sama-sama meniti jalan tauhid dan sunnah ini. Wa indaha waqa'atil adawah wa li ajliha syuri'al jihad. Dan gara-gara tauhid inilah terjadi permusuhan. Konsekuensi daripada tauhid dan syirik ini terjadi permusuhan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Selamanya ahlu tauhid gak akan ridho dengan ahlu syirik. Sebagaimana pelaku kesyirikan juga tidak akan ridho dengan ahlu tauhid. Ya, selalu terjadi permusuhan. Itu sunnatullah. Tidak akan berteman, tidak akan berkawan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Gak akan mungkin ada ceritanya mereka cocok satu dengan yang lain. Kalau mereka cocok, berarti yang ahlu tauhid ini juga apa? Sama, 11-12 juga. Dan gara-gara tauhid inilah disyariatkan jihad. Ya, tentu jihad yang hak, bukan jihad ala-ala terorisme, tapi jihad yang benar. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 39, Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kata Allah, dan perangilah mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang pelaku kesyirikan. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Ya, fitnah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Fitnah artinya apa? Syirik. Ya, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, awas. Ya, fitnah di sini artinya syirik. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sehingga agama ini, ibadah ini semuanya hanya ditujukan kepada Allah. Semuanya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita baca syarahnya, sebagian tentunya, enggak semuanya, dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala ta'ala, kata Syekh Shalih Fauzan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Fal ibadah haqqun lillahi jalla wa ala. Dari sini kita ketahui bahwa ibadah itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Milik Allah subhanahu wa ta'ala ibadah itu. Bukan miliknya wali, bukan milik siapa-siapa. Tapi ibadah itu hanya milik Allah azza wa jalla. La yajuzu an yu'bada ma'ahu ghairuhu kainan mankan. Maka tidak boleh siapapun itu disembah bersamaan dengan dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi dia menyembah Allah, di satu sisi dia menyembah kepada selain Allah. Siapapun ini selain Allah ini. Mau dia nabi, mau dia malaikat, mau dia wali, ya siapapun itu tidak punya hak untuk disembah. Karena ya Nabi Isa alaihissalam di akhir surah Al-Maidah ketika ditanya sama Allah azza wa jalla, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau dahulu memerintahkan manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Apa yang dimaksud hakku di sini? Disembah, diibadahi. Itu bukan haknya Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka ibadah adalah hak Allah azza wa jalla. Fal jahiliyatu akasu hadza al-amra. Nah, sedangkan kaum jahiliyah mereka keterbalikan dari yang kita jelaskan tadi. Menyelisihi perkara yang kita jelaskan tadi, orang-orang jahiliyah.
Bagaimana penyelisihan mereka? Fataraku ibadatallah allati khuliqu min ajliha. Mereka meninggalkan peribadahan kepada Allah. Padahal Allah ciptakan mereka untuk beribadah. Tadi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun mereka tinggalkan beribadah kepada Allah, wa abadu ghairallahi jalla wa ala. Justru mereka beribadah kepada selain Allah. Minal asnam wal asjar wal ahjar wal jin wal malaika wal awliya was salihin. Macam-macam yang mereka sembah. Ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, nyembah jin, nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah wali, nyembah orang soleh, macam-macam. Fasaraful ibadata li ghairillahi azza wa jal. Maka mereka memalingkan ibadah yang harusnya itu milik Allah, dipalingkan untuk selain Allah. Faminhum man la ya'budullaha aslan wa humul kuffaru minal malahidati wad dahriyah. Memang ada orang-orang yang secara asal sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Seperti orang-orang apa? Ateis. Ya, seperti orang-orang ateis atau orang-orang musyrikin, Hindu, Buddha, ya, animisme, dinamisme. Mereka secara total tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengakui eksistensi Allah Azza wa Jalla. Wa minhum man ya'budullah wa ya'budu ma'ahu ghairahu. Tapi di antara orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini, ada yang masih nyembah Allah. Tapi di sisi yang lain, dia juga nyembah kepada selain Allah. Jadi ada dua kata beliau. Ada yang memang secara total tidak nyembah Allah, dan ada yang masih nyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu dia nyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Wal hukmu wahid. Tapi dua golongan ini dihukumi podo wae. Iya, jangan dibedakan, sama saja hukumnya. Dua-duanya sama-sama apa? Musyrik. Jangan dikatakan, oh yang syirik itu ini Ustaz, yang tidak beribadah kepada Allah secara total. Tapi nek seonok nyembah-nyembahi Allah, nah ini jangan dikatakan syirik. Oh tidak. Ya, wal hukmu wahid. Mereka dihukumi sama. Falladhi ya'budu ma'allahi ghairahu kalladhi la ya'budullaha aslan. Yang nyembah Allah tapi di sisi lain dia nyembah kepada selain Allah, itu sama dengan yang tidak menyembah Allah secara total. Li'anna ibadatahu batilah. Karena yang nyembah Allah ini, ya, yang masih nyembah Allah tapi di sisi lain dia menyembah kepada selain Allah, ibadahnya kepada Allah ini adalah ibadah yang batil. Ibadah yang tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla, ibadah yang tertolak, nggak dianggap sebagai ibadah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Qawaidul Arba', beliau memberikan analogi yang bagus antara ibadah dengan syirik. Itu dianalogikan dengan toharoh dan najis. Jadi ibaratkan toharoh dan najis. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada kesyirikan dalam dirinya. Maka ibadah berapapun yang dia lakukan, betapa besarnya ibadah yang dia lakukan, selama masih ada syirik, maka ibadah yang dilakukan ini nilainya apa? Nol. Sebagaimana kata beliau, seorang ketika melakukan sholat, namun tidak ada toharoh, justru ada najis di situ. Tidak berwudu, alias dia dalam kondisi yang hadas, ya, dalam kondisi yang tidak suci. Mau sholat 1000 rakaat, mau sholat 2000 rakaat, bagaimana sholatnya? Diterima atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Ini syirik sama seperti hadas, bisa membatalkan ibadah tersebut. Wallahu la yarda bisyirk wa aidan la budda an yakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Dan selain harus ikhlas, kata beliau, ibadah, amal ibadah itu juga harus sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu la yaqbalul amala alladhi fihi bid'ah. Allah juga tidak menerima amalan yang bid'ah, yakni tidak sesuai dengan apa yang digariskan, dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun ikhlas. Kama la yaqbalul amal alladhi fihi syirkun fa'adhamu umuril jahiliyah asyirku billahi azza wajal wal ibtida'. Allah tidak menerima bid'ah, sebagaimana Allah tidak menerima ibadah yang tercampur di dalamnya kesyirikan.
Maka perkara jahiliyah yang paling besar, kata beliau, adalah kesyirikan kepada Allah dan kebid'ahan. Ya, ini perkara jahiliyah yang terbesarnya, kesyirikan dan kebid'ahan. Wa bada'a Syekh rahimahullah bihadhil mas'alah li'annaha akhtaru masailil jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masail jahiliyah ini, sebelum menyebutkan permasalahan jahiliyah yang lain, beliau awali masalah pertama tentang masalah apa? Syirik. Kenapa? Karena ini perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Ini perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Makanya ditaruh di masalah pertama sebelum masalah-masalah yang lain. Wali annaha hiyal mas'alatul lati bada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha. Dikarenakan juga masalah syirik inilah masalah pertama yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang jahiliyah. Kita tahu orang-orang jahiliyah itu mereka melakukan berbagai macam kemungkaran. Ya, zinanya juga, mabuk-mabuknya juga, judinya juga, membunuh juga. Ya, bahkan yang dibunuh juga anak-anak kecil, dibunuh sama mereka, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Ya, dan berbagai macam perkara-perkara kemungkaran. Tapi yang paling diingkari sama Nabi pertama kali apanya dulu? Syiriknya dulu. Ya, bukan berarti Nabi setuju dengan perzinahan, dengan pembunuhan, tidak. Tapi yang paling berbahaya dulu ini yang diberesi. Ini yang diingkari pertama kali. Nah, ini tentu kebalikan dengan sebagian kaum muslimin. Yang mereka prioritaskan itu mengingkari apa? Kemaksiatan. Ya, diobrak-abrik, ada ini diskotik, ada yang minum khamr, ada yang berzina, diobrak-abrik, sweeping. Ya, padahal itu tugasnya siapa kayak gitu itu? Tugasnya pemerintah. Ya, tugasnya aparat yang memang ditunjuk oleh penguasa. Ya, dan aparat itu ditunjuk oleh penguasa, nggak ada namanya aparat swasta itu sama. Paham ya? Nggak ada namanya aparat swasta itu. Bikin kelompok, bikin organisasi, mengambil alih tugasnya aparat negara. Ya, sweeping sendiri, ngobrak-ngabrik sendiri dengan atas nama nahi mungkar. Enggak. Dan anehnya, yang mereka ingkari adalah perkara-perkara maksiat. Ini bukan berarti kita setuju dengan kemaksiatan, enggak. Ada yang lebih prioritas untuk diingkari. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak diingkari kesyirikannya? Ternyata sebagian mereka juga pelaku kesyirikan. Ya, yang melakukan itu kebanyakan di antara mereka adalah para pelaku-pelaku kesyirikan. Makanya mereka enggak mengingkari kesyirikan, enggak mengingkari kebid'ahan, maksiat yang diingkari sama mereka. Ini sekali lagi bukan berarti kita mendukung kemaksiatan. Ya, ada skala prioritas mana yang kita ingkari. Ya, antum kalau misalnya mendapati, ya semoga tidak mendapati, afanillah wa iyyakum, ketika anak antum jatuh dalam perbuatan maksiat dan anak satunya jatuh dalam perbuatan syirik, kira-kira antum lebih murka kepada yang mana? Harusnya yang berbuat syirik. Tapi sebagian orang tua lebih marah ketika anaknya jatuh dalam perbuatan maksiat. Ada anak mungkin minum khamr, ketahuan sama orang tuanya minum khamr. Ya, yang satunya ketahuan pergi ke dukun misalnya, ketahuan pakai jimat. Kira-kira orang tuanya lebih marah sama yang sama, minum khamr atau yang pakai jimat? Minum khamr. Padahal harusnya yang pakai jimat ini yang lebih ditegesi. Bukan berarti yang minum khamr tambah didukung, tambah dibeli no khamrnya, bukan. Tetap diingkari, namun yang paling prioritas diingkari yang berbuat syirik ini. Ya, seorang muslim harus tahu skala prioritas. Sebagaimana dakwah yang prioritas pertama kali adalah tauhid. Maka nahi mungkar yang pertama kali adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga kalau antum dapati di dalam mushaf Al-Quran, antum kalau buka mushaf Al-Quran mulai halaman pertama surat Al-Fatihah, antum tidak akan mendapati ada perintah apapun dari Allah di situ. Sekaligus antum tidak akan mendapati ada larangan dari Allah di surah Al-Fatihah itu. Di halaman yang kedua, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi, enggak ada perintah, enggak ada larangan juga. Halaman yang ketiga, Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim, dan seterusnya sampai bawah, lagi-lagi antum tidak akan mendapati ada perintah dan larangan di situ. Baru pada halaman yang keempat, tepatnya di ayat yang ke-21, perintah pertama di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum
Tattaqun, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini perintah pertama kali. Perintah apa? Tauhid kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Sekaligus di halaman itu ada larangan pertama kali yang Allah larang kepada hambanya. Larangan apa? Zina. Lawan daripada tauhid tadi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui, yaitu tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Larangan kesyirikan. Ya. Wa da'watin nasi ila tarkiha. Masalah inilah yang Nabi SAW memprioritaskan. Nabi berdakwah kepada manusia untuk meninggalkan kesyirikan tersebut. Farrasulu awwala ma bada'a ka ghairihi minar rusul bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi azza wa jal wa tarki ibadati ma siwa. Nabi dakwahnya sebagaimana rasul-rasul sebelum beliau. Ya, model dakwahnya Nabi itu sama seperti model, pola, pattern dakwahnya nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Nabi bukan rasul pertama, bukan nabi pertama yang berdakwah tauhid, yang mengingkari kesyirikan, enggak. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Ahqaf, ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang bid'ah. Ini terjemahan dari ana. Apa maksudnya rasul yang bid'ah? Apa bid'ah secara bahasa artinya? Yaitu sesuatu yang belum ada seperti itu sebelumnya. Ya, sesuatu yang belum pernah ada seperti itu sebelumnya. Ini definisi bid'ah secara bahasa. Makanya di antara nama Allah, apa yang berkaitan dengan bid'ah? Nama Allah yang berkaitan dengan bid'ah, Al-Badi'. Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang membuat bid'ah langit dan bumi. Apa maksudnya bid'ah langit dan bumi? Sebelum Allah, ada nggak yang menciptakan langit dan bumi? Nah, baru Allah yang menciptakan. Makanya Allah disebut Al-Badi'. Itu yang tadi saya terjemahkan, ini terjemahan dari saya. Antum tidak dapat itu di terjemahan. Mana katanya Allah yang membuat bid'ah langit dan bumi? Enggak. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Maka bukan Rasul yang pertama Nabi itu. Sudah ada Rasul-Rasul sebelum beliau yang dakwahnya sama seperti Nabi SAW, yaitu memprioritaskan kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan. Wa hadhihi fatihatu da'watir rusul, li'anna hadha huwal asas alladhi yubna alaihi ghairuhu. Kenapa para rasul kok memprioritaskan tauhid? Karena ini adalah pondasinya. Ini adalah asasnya yang nanti akan dibangun bangunan di atasnya itu. Ya, yang nanti akan dibangun bangunan di atasnya itu. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan man arada uluwal bunyan fa alaihi bitawthiqil asas. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia memperkuat apanya? Memperkuat pondasinya dulu. Ya, maka bangunan yang tinggi itu adalah ibarat amal-amal soleh kita. Sedangkan asasnya itu apanya? Tauhid, akidah. Maka kalau ingin beramal, punya amalan, pingin cita-cita, saya pingin sholat malam, saya pingin haji, saya pingin umroh tiap bulan, kaji tiap tahun misalnya. Punya cita-cita melakukan amalan yang banyak, maka perkuat apanya? Perkuat tauhidnya. Ya. Fa idza fasadal asas fala faidata minal umuril ukhra. Tapi kalau asasnya, pondasinya ini rusak, maka nggak ada faedahnya itu bangunan-bangunan yang di atasnya itu. Ya, nggak ada manfaatnya, roboh. Seperti misalnya ada orang yang membangun bangunan tanpa memperhatikan asas. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim tadi, fal jahil bana min ghairi asasin falam yalbath an yasquta. Orang yang bodoh itu langsung bangun bangunan tanpa memperkuat pondasinya, maka nggak akan berlangsung lama bangunan itu akan roboh menimpa dirinya. Untuk pernah dapati ada tukang mau bikin gedung pencakar langit. Apa yang dilakukan? Langsung numpuk botol. Ditumpuk botolnya langsung sampai tingkat ya 20, 30 gitu. Bertahan berapa lama bangunannya?
Ini kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang jahil. Nah, sama dengan orang yang ibadah, terus ibadah. Tapi nggak pernah memperhatikan masalah tauhid. Nggak urusan dia dengan tauhidnya. Ya, maka ibadah yang dia kerjakan itu dikhawatirkan akan hilang di sisi Allah. Karena tercampur dengan kesyirikan tanpa dia sadari. La fa'idata minas shalah wala minas siyam wala minal hajj wala minas sadaqat wala min sa'iril ibadat idza kana al aslu fasidan wat tauhidu ma'duman fala fa'idata minal a'malil ukhra li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Maka tidak bermanfaat salatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, semua ibadahnya kalau ternyata pondasinya rusak, kalau ternyata tidak ada tauhidnya, tidak ada manfaat amal-amal tersebut. Karena kesyirikan itu bisa merusak amalan-amalannya. Wa kanu fil jahiliyah ya'buduna Allah wa ya'buduna asya'an katsira. Dahulu orang-orang jahiliyah mereka beribadah kepada Allah. Jangan dikatakan Abu Jahal CS, mereka itu enggak beribadah kepada Allah secara total, salah. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain mereka juga beribadah kepada selain Allah dengan berbagai macam sesembahan-sesembahan mereka. Ya, tadi ada yang menyembah wali-wali, orang soleh. Kama hasala liqaumi Nuhin lamma ghalau fis salihin waddin wa suwa'in wa yaghutha wa ya'uqa wa nasrin. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, di mana mereka beribadah hulu terhadap orang-orang soleh. Di antaranya wali 5 yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. Allah katakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah, kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah wali 5 di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika 5 orang soleh ini meninggal, auhas syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansaba. Kata Abdullah bin Abbas, ketika 5 orang soleh ini meninggal, syaitan datang kepada kaumnya, membisikkan kepada kaumnya, hendaklah kalian bikin monumen-monumen, bikin patung-patung untuk mengingat mereka. Bikin di tempat-tempat di mana mereka biasa duduk di majelisnya itu. Wasammu bi asma'ihim, dan namai patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ya, falam tu'bad. Tapi cuma disuruh bikin patung tok, belum disuruh menyembahnya. Nih, setan sabar, engko kalau bapak-bapak gak iso, paling anak cucune engko, anak putune engko. Sabar setan, enggak langsung disuruh nyembah. Coba kalau misalnya mereka ini langsung disuruh berdoalah, beribadahlah kepada wali-wali yang telah mati ini, 5 orang wali ini. Kira-kira mau enggak mereka? Enggak mau. Ya, tapi setan sabar. Ya, falamma halaku ulai. Nah, ketika generasi ini mati, yang bikin patung-patung ini tadi ini mati, bapak-bapak ini mati, maka datang generasi setelahnya. Ya, wa nusiyal ilm, dan mereka generasi yang tidak memiliki ilmu. Generasi yang tidak memiliki tauhid. Maka setan datang lagi kepada mereka membisikkan, dulu bapak-bapak kalian kalau punya masalah, kalau punya ditimpa musibah, datangnya ke wali 5 ini. Kalau bapak kalian punya hajat, maka mintanya kepada wali 5 ini. Fa'ubidat, maka sejak saat itu 5 orang wali tersebut disembah. Nih, kesyirikan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini. Ya, karena apa? Ghulu terhadap orang-orang soleh, berlebihan kepada orang-orang soleh. Ini di sini kita tambahkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak tentang kisah wali 5 tadi. Ini dijabarkan sama beliau sehingga tergambar bagi kita bagaimana liciknya iblis dalam menyesatkan manusia kepada syirik. Kata beliau,
Arafu bis shalah falamma matu ja'a syaitan ila aqwamihim wa dzakkarahum biha ula'is salihin wa makanatahu. Ketika wali limo ini mati, ya di zaman Nabi Nuh ini, wali limo ini meninggal, maka iblis, syaitan datang kepada kaumnya. Dan iblis mengingatkan kepada mereka tentang kedudukan wali limo ini, kesolehan mereka, jasa-jasa mereka diingat-ingatkan sama iblis ini. Mereka ini orang yang rajin sodako misalnya. Mereka ini orang yang rajin ibadah, suka menolong gini. Diingatkan terus sama kebaikan 5 orang. 5 orang wali ini bukan ini ya, bukan orang yang nggak benar. 5 orang soleh ini. Ya, akidahnya benar, tauhidnya benar. Tapi setelah matinya disembah sebagaimana Nabi Isa alaihi salam yang disembah oleh orang-orang Nasara. Apakah Nabi Isa ridho dengan peribadahan tersebut? Nggak ridho. Sama 5 orang soleh ini, Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr, nggak ridho juga kalau mereka tahu disembah itu. Kemudian waqala idza dafantumuhum dafnan adiyan saufa tansawunahum lakin ubnu ala quburihim abniyatan hatta tadzakkarakum bihadza. Nih kata iblis. Kalau kalian cuman menguburkan 5 orang soleh ini dengan ngubur tok di kubur biasa, kalian nanti akan melupakan 5 orang soleh ini. Tuh. Mek dikubur tok, ya. Gak diopo-opo, gak diapa-apain. Kalian akan lupa dengan 5 orang soleh ini. Maka supaya kalian ingat terus dengan kesolehannya, supaya kalian terinspirasi selalu mengikuti kesolehan 5 orang ini, bikinlah bangunan-bangunan, ya, monumen-monumen. Yang dengan monumen itu, monumen ini akan mengingatkan kalian akan kesolehan 5 orang ini. Wasna'u lahum tamathil ala hayatihim wa suratihim wa ashkhasihim. Dan buatkan berhala-berhala atau patung-patung dengan bentuk-bentuk mereka. Ya, dengan rupa-rupa mereka 5 orang soleh. Min ajli idza ra'aitum tilkal abniyah wa tilkas suwar dzakartum haula'is salihin wa dzakartumul khairal ladzi yad'unakum ilaihi. Tujuannya kalian bikin patung ini bukan disembah, kata iblis. Supaya kalau kalian ngelihat patung ini, kalian ingat sama 5 orang soleh ini. Kalian ingat sama kesolehan wali limo ini. Sehingga kalian akan mengikuti mereka. Kalian akan meneladani mereka. Licik nggak? Hah? Ya. Nggak langsung disuruh sembahlah. Kalian bikin patung nanti supaya kalian sembah, nggak? Iblis saja yang mengajak kepada kesesatan, sabar. Ya, sampai generasi berikutnya baru mereka jatuh dalam kesyirikan. Tidak gerusa-gerusu. Sabar. Kenapa kita yang mendakwakan hak terkadang nggak sabar? Hah? Oh, ini kias aulawi namanya ini. Ya, kias aulawi. Iblis saja yang mendakwahkan kesesatan bisa bersabar. Kenapa kita yang mendakwahkan hak tidak bisa bersabar? Sama seperti misalnya orang-orang kafir, ahlil bid'ah, mereka pede dengan kesesatan, dengan bid'ah mereka jamaah. Antum lihat, ya kan? Ahlil bid'ah dengan pedenya mereka menampakkan kebid'ahannya, nggak malu-malu di hadapan ahlu sunnah bahkan. Sedangkan ahlu sunnahnya malu menampakkan akidahnya di hadapan ahlil bid'ah. Kenapa? Nah, ini yang keliru dari sebagian kita. Minder, nggak enak menampakkan yang hak. Padahal ahli bid'ahnya pede menampakkan kebid'ahannya. Orang-orang kafir pede menampakkan kekafirannya. Kenapa? Ahlul haq, ahlus sunnah kok minder. Kemudian lanjut di sini. Wa taraka hadzal jail ala hadhil hal. Thumma ja'a lil jail alladhi ba'dahum wa qala lahum. Wes, ini bapak-bapaknya tadi yang bikin patung-patung tadi mati. Datang generasi setelahnya, anak cucunya. Datang lagi iblis kepada mereka. Apa kata iblis? Wa qala lahum inna aba'akum wa ajdadakum wada'u hadhihi tamathil wa hadhihi al-ansaba min ajli annahum idza istaghathu bihim ughithu wa idza talabu minhum u'tu. Kata iblis dibisikkan kepada mereka, dulu bapak-bapak kalian
nenek-nenek moyang kalian, apabila mereka minta pertolongan, mereka minta tolong kepada 5 orang soleh ini. Dan ditolong mereka langsung. Dulu bapak-bapak kalian ketika minta kepada 5 orang soleh ini, apapun yang mereka minta, diberi. Dan terkadang sebagian orang diuji dengan istidrat seperti itu. Doa di masjid, berangkat ke Ka'bah, sampai nangis-nangis, gak dikabulno. Datang ke kuburan wali, minta sekali, metu kuburan langsung dikabulno. Ini apa namanya? Istidraj. Jangan dianggap kemudian, berarti lebih manjur ini doa. Enggak, itu istidraj. Ya. Karena ahlu sunnah itu lebih berpegang dengan dalil daripada realita, jamaah. Yang lebih dipegang apa? Dalil. Bukan realita. Buktinya Ustaz, saya ketika berangkat ke Mekah, ketemu doa di sana sampai enggak. Siji gak dikabulno. Begitu saya datang ke kuburan wali fulan ini, baru doa. Bahkan belum berdoa sudah dikabulkan. Ini realitanya seperti itu. Tapi tetap kita katakan dalil yang jadi patokan. Bukan realita. Ya. Maka fa'abaduhum min dunillah. Baru 5 orang wali ini disembah oleh manusia. Ini kesyirikan pertama yang terjadi di atas muka bumi ini. Wa'abadu quburahum min dunillahi azza wa jal bihujjati annahum salihun wa annahum yuqarribuna ilallah. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Mereka sembah kepada atau mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah selain Allah azza wa jalla dengan alasan kan ini orang soleh. Ya, dan perbuatan ini yakni beribadah, berdoa kepada orang-orang soleh ini mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka melakukan qiyas. Yaitu kita kalau ingin bertemu dengan raja, dengan presiden, kita nggak bisa langsung. Karena kita ini rakyat biasa, rakyat jelata. Maka kalau kita ingin ketemu dengan raja, dengan presiden, maka harus lewat apa? Ajudannya dulu. Harus lewat pengawal-pengawalnya dulu, pas pampresnya dulu. Nah sama, kita ini hamba yang penuh dosa, ya hamba yang penuh, ya berlumuran dosa. Kalau kita beribadah langsung kepada Allah, kita berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nggak dikabulkan doa kita. Maka kita berdoa melalui perantara wali-wali ini. Yang mana mereka adalah orang-orang yang dicintai sama Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada mereka agar mereka mengabulkan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kesyirikannya. Ya, mereka melakukan qiyas. Ini qiyas yang batil. Karena Allah nggak boleh diserupakan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan, Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Dosa kita ini seberapa parah sih jemaah? Bukan kita meremehkan dosa ya. Bukan kita merasa sombong. Dosa kita ini kok seakan-akan kecil gitu. Enggak. Dosa kita banyak. Tapi siapa yang lebih parah dosanya daripada anaknya Abu Jahal? Siapa namanya? Ikrimah. Ikrimah itu dosanya adalah selain kesyirikan kepada Allah, dia pernah berperang melawan Nabi SAW. Itu siapa di antara kita di zaman sekarang pernah ngelawan Nabi dalam peperangan? Dosa kayak apa itu? Ketika peristiwa Fathu Mekah, ya Ikrimah ini tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Kebanyakan orang-orang Mekah dimaafkan sama Nabi. Ya, idhabu fa antumut tulaqa, kata Nabi. Pergilah kalian bebas, dimaafkan oleh Nabi SAW. Kecuali beberapa orang, di antaranya yang tidak dimaafkan oleh Nabi adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi berpesan kepada para sahabat, uqtuluhum wa in wajadtumuhum mu'allaqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka meskipun kau dapati mereka bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Padahal boleh nggak membunuh di Ka'bah? Nah, boleh, itu haram. Ya, tapi khusus ketika hari Fathu Mekah Allah halalkan Masjidil Haram boleh untuk melakukan pembunuhan di situ. Tapi cuman hari itu saja. Ya, cuman hari itu saja.
Ini dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad telah dihalalkan di negeri ini, yaitu negeri Mekah. Yaitu ketika Fathu Mekah dihalalkan. Maka Ikrimah ini kabur naik kapal dengan beberapa orang yang nggak mau beriman kepada Nabi. Namun ternyata kapalnya diombang-ambingkan di tengah laut dengan ombak yang besar. Maka Ikrimah bin Abi Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang-orang di kapal itu mengatakan, "Ud'ullaha fa inna alihatakum la tanfa'ukumul yaum." Berdoalah kalian kepada Allah karena berhala-berhala kalian tidak bermanfaat di kondisi sekarang ini. Tidak ada faedahnya. Berdoa langsung kepada Allah. Maka Ikrimah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La in anjaitani min hadza la ataitu Muhammadan wa la ad'u yadi ala yadihi wa la ajidannahu afuwan karima. Ya Allah, apabila kau menyelamatkan aku dari musibah ini, kau selamatkan aku ke daratan, kata Ikrimah, maka aku akan mendatangi Muhammad. Sungguh aku akan mendatangi Muhammad. Padahal diincar dia sama Muhammad. Aku akan datangi Muhammad dan aku akan letakkan tanganku di atas tangan Muhammad. Yakni masuk Islam, membaiat. Dan aku tahu, aku dapati Muhammad itu adalah orang yang pemaaf, lagi orang yang mulia. Dikabulkan nggak jamaah? Dikabulkan. Bayangkan musyrik punya catatan dosa pernah berperang bersama Nabi SAW. Ketika berdoa langsung kepada Allah, tidak melewati perantara berhala-berhala, dikabulkan sama Allah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di akhir-akhir surah Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal dan terombang-ambing di lautan dengan ombak yang besar, maka mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, enggak pakai perantara berhala lagi. Dan dikabulkan sama Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan di daratan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tertipu nggak jemaah? Allah tahu nggak kalau mereka ini ketika diselamatkan kembali berbuat syirik? Allah tahu nggak? Tapi kenapa Allah tetap kabulkan? Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas, entah nanti dia balik syirik lagi kepada Allah, namun kondisi ketika dia berdoa langsung kepada Allah dengan ikhlas, dikabulkan sama Allah. Ya, maka kita nggak ada yang punya catatan dosa seperti Ikrimah bin Abi Jahal itu. Lantas kenapa kita kok pakai repot-repot cari perantara, datang ke kuburan ini, datang ke petilasan ini, datang ke pesarean ini, untuk mencari perantara dalam berdoa. Berdoa langsung kepada Allah. Saya berlumuran dosa. Ya, saya berlumuran dosa sebanyak apapun dosamu, selama kau berdoa kepada Allah, langsung Allah menerima doamu. Allah mengabulkan doamu. Ya. Wa annahum syufa'a'u indallah. Mereka beranggapan bahwa berdoa kepada wali-wali itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan mereka beranggapan bahwa wali-wali tersebut yang mereka minta-mintai itu adalah pemberi syafaat, yaitu pemberi pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat ini maknanya adalah perantara. Ya, syafaat ini diartikan di sini adalah perantara. Seperti misalnya kalau dalam masalah-masalah duniawi, saya punya tetangga, dia ini seorang pengangguran. Tapi padahal dia punya kecerdasan, dia punya keahlian, tapi sayang dia belum dapat pekerjaan. Saya sudah dapat pekerjaan. Maka tetangga saya yang pengangguran ini bilang sama saya, kalau di tempatmu ada kerjaan, ya tolong bilang sama bosmu, ya saya mau cari kerja, saya pengen bekerja. Maka akhirnya saya ngomong sama bos, saya punya tetangga bos, orangnya baik, pintar, ya punya keahlian ini. Kalau di sini butuh pegawai, butuh karyawan, tarik dia saja bos, kerja di sini. Nah, ini namanya apa? Saya menjadi perantara. Ya, maka orang-orang musyrikin menganggap seperti itu wali-wali itu. Dia yang menjadi perantara. Wali-wali ini yang menjadi perantara
antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika darajatil jahiliyatu ala hadzal minwal wa kanu ya'buduna al-awliya was-salihin wal malaika wa yaqulun ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini kurang lebihnya sama. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Fauzan, wala yusammuna amalahum hadza syirkan. Ini orang-orang musyrikin, bahkan yang berbuat syirik di zaman sekarang, jelas-jelas perbuatan mereka syirik, tapi mereka tidak mau menamai perbuatannya dengan kesyirikan. Nggak mau mereka dibilang syirik itu, ngamuk bahkan. Lianna syaitan zayyana lahum anna hadza laisa bisyirkin. Karena syaitan telah menghiasi kesyirikan mereka. Seolah-olah apa yang mereka lakukan ini adalah khair, perbuatan baik. Padahal hakikatnya itu kesyirikan. Wa innama huwa tawassulun bis salihin wastifsya'un bis salihin. Setan menghiasi. Enggak, ini bukan syirik. Ini tawassul. Tuh. Diganti namanya. Syirik dinamai dengan apa? Tawassul. Ini cuman mencari perantara. Berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan cari perantara-perantara. Tuh, Allah yang nyuruh cari perantara-perantara itu dalam surah Al-Maidah itu. Padahal tawassul yang dibenarkan itu tawassul dengan bagaimana? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti doanya Nabi Sulaiman yang ada dalam surah An-Naml, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh bi rahmatika. Nah, ini tawassulnya dengan rahmatmu. Atau misalnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ini menggabungkan antara bertawassul dengan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawassul dengan apa? Amal soleh. Seperti ashabul ghar. Ya, orang-orang yang terjerembab di dalam gua. Mereka berdoa kepada Allah dengan amal soleh mereka. Seperti yang pertama, berdoa dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, berdoa dengan amanahnya dia, di mana gaji pegawainya tetap dipegang sama dia, bahkan dikembangbiakkan kemudian dikembalikan kepada sang pegawai tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan dia tidak berzina, takut kepada Allah ketika diajak berzina. Mereka bertawassul dengan amal soleh tersebut, maka terbuka. Kemudian yang ketiga, tawassul dengan orang soleh, doanya orang soleh yang masih hidup, yang hadir. Ya, itu juga bentuk tawassul. Sebagaimana tawassulnya Umar ibn Khattab dengan siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, itu dibenarkan. Namun kalau sudah meninggal, maka tidak boleh tawassul. Karena orang yang meninggal tidak mendengar. Ya, tidak mendengar ucapan orang-orang yang masih hidup. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan suaramu kepada orang yang telah mati. Ya, orang yang mati itu bukan diminta-mintai, tapi didoakan. Ya. Baik, maka mereka menamai dengan tawassul. Wal ibratu laisat bil asma, al ibratu bil haqaiq. Yang jadi patokan bukan nama-namanya. Yang jadi patokan adalah hakikatnya. Terkadang nama-namanya indah, tapi ternyata dalamnya kesesatan, dalamnya penyimpangan. Maka jangan tertipu dengan nama-nama. Ya, di sini Syekh Abdul Razak punya ucapan yang bagus juga. Nah, sebentar. Kata Syekh Abdul Razak tentang nama-nama ini. Nah, ini. Kata beliau, fataghyirul musammayat la yughayyirul haqa'iq. Dirubahnya penamaan-penamaan tersebut
itu sama sekali tidak bisa merubah hakikatnya. Cuman sekedar ngerubah namanya tok, tapi hakikatnya nggak dirubah, maka dihukumi, yang dihukumi apa? Nama atau hakikatnya? Hakikatnya. Contoh kata beliau, makalan, lau anna syakhsan sammar riba fawaid bangkiyah. Kalau ada orang yang menamai riba dengan bunga bank atau bagi hasil, atau apa nama-nama sekarang? Bunga. Nggak ada orang bilang, Pak, ini nanti pinjamannya sekian, ribanya sekian persen. Ada kayak gitu sama? Bilangnya apa? Bunga, bagi hasil, atau apalah yang nama-nama yang ya terlihat indah. Maka jangan terkecoh, lihat hakikatnya. Kata beliau, la yashmaluhu qaulallahi ta'ala yamhaqullahu riba. Ketika dirubah menjadi bunga atau dirubah menjadi bagi hasil, itu tetap masuk dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan hancurkan harta riba. Jangan mengatakan, "Oh, saya enggak riba, ini bunga kok." Enggak. Contoh lain kata beliau, au syakhsun sammar rishwa allati la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ilaha. An Abdullah ibn Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi. Contoh misalnya ada orang yang merubah rishwah. Apa rishwah? Suap. Yang mana pelakunya dilaknat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Ya, kena dua-duanya, yang menyuap dan yang menerima suap. Qal hadhihi ya akhi ikramiyah. Terus ada orang yang menyuap tadi mengatakan, "Oh enggak, ini bukan rishwah, ini ikramiyah." Apa ikramiyah itu? Tip. Apa ikramiyah? Tip. Ini bukan suap, ini tip. Ya. Hal tasmiyatuha ikramiyah yulhil hukma wal la'n alladhi warada fil hadits. Apakah ketika dirubah namanya menjadi tip, sogok tadi, suap tadi dirubah namanya menjadi tip, apakah kemudian tidak berlaku hadis Nabi tadi yang melaknat suap? Oh enggak, itu hadisnya kan suap. Saya ini ngasih tip. Bisa kayak gitu sama? Enggak. Tetap yang dilihat hakikatnya. Ya, maka sama di sini pelaku kesyirikan mereka menamai perbuatan syirik mereka dengan tawassul. Ya, tapi tetap dihukumi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas dulu. Atau kita ambilkan dari ini tulisannya Syekh Abdul Razak, ini banyak yang bagus di sini. Yang menarik di sini kata Syekh Abdul Razak, beliau mendapati ada sebagian orang yang datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh. Kata beliau, tajidur rajul awil mar'a yadhhabu ila qabri rajuli soleh wa ahyanan ghairu soleh. Kau akan dapati ada seorang laki-laki atau perempuan pergi mendatangi kuburan orang soleh. Bahkan yang gak soleh ditekani pisan ya ma. Iya, jangan bukan orang soleh, yang gak soleh, bahkan pelaku maksiat, ya pezina apa, ini juga dijadikan sebagai kesyirikan. Tawassul juga di situ. Ini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dulu. Orang yang berbuat syirik di zaman dahulu, mereka ini pele-pele kuburan jamaah. Iya, yang mereka jadikan sebagai perantara cuman orang-orang apa? Orang-orang soleh. Tapi di zaman sekarang yang nggak soleh, bahkan terkenal fasik sekalipun, juga mereka jadikan sebagai tempat untuk, ya kata mereka, tawasul itu. Ya, ada di Mesir kalau nggak salah, kuburan keramat Al-Badawi. Ya, tahu sejarahnya Al-Badawi ini? Bukan orang yang rajin ibadah, bukan ulama. Sirahnya dia, prestasinya dia adalah, yaitu dia pernah kencing di masjid, kemudian pergi. Tapi kemudian kuburannya jadi apa? Jadi keramat. Didatangi banyak orang. Padahal prestasinya cuma pernah kencing di masjid. Pernah ngencingi masjid. Nah, kan sampai tingkatan seperti itu orang di zaman sekarang. Orang-orang dulu saja milih-milih kalau berbuat syirik.
Kata beliau, yaqifu amamal qabri khashi'an baqiyan mutadhallilan munkasiran. Dia datang ke kuburan tersebut dengan khusyuk, kadang sambil menangis, ya, tertunduk, ya, apa istilahnya, bungkuk-bungkuk ini, menghinakan diri itu loh, apa? Ya apa sih? Apa bahasanya itu? Iya, nunduk-nunduk kayak kaweden ngono lho. Ya, datang ke situ. Wa rubbama dzabaha dzabihatan 'indal qabr. Dan terkadang kata beliau, orang-orang tersebut yang datang ke kuburan, mereka menyembelih sesembelihan untuk dipersembahkan kepada penghuni kubur itu. Tsumma madda yadayhi ila jabhatil qabr. Kemudian mereka mengangkat tangannya ke arah kuburan tersebut. Sa'ilan mutadarri'an taliban min sahibil qabr nafsihi. Ya, mereka berdoa meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ya fulan adrikni, wahai fulan, ya, tolong aku, ya, perhatikan nasibku. Wallahi, kata Syekh Abdul Razak, demi Allah, biudhuni, dengan telingaku sendiri, sami'tu imra'atan. Sami'tu imra'atan tatufu fil haji wa hiya ila janibi baitillahi azza wa jalla tunadi bisautin ali. Demi Allah, aku pernah mendengar sendiri dengan telingaku, kata Syekh Abdul Razak. Aku pernah mendengar sendiri dengan telingaku ada seorang wanita yang sedang tawaf ketika haji di Baitullah. Padahal Ka'bah ada di sampingnya. Tapi dia dengan suara yang keras mengatakan, dakhiluka ya Muhammad. Ya, dakhiluka ya Muhammad, ilhaqni ya Muhammad. Maksudnya, wahai Muhammad, aku adalah tamumu yang datang ke sini. Maka tolonglah aku, wahai Muhammad. Ya, didengar sendiri oleh Syekh Abdul Razak. Minta kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi sendiri mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas dan juga kepada kita umatnya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, minta kepada Allah. Nabi nggak pernah mengajarkan idza sa'alta fas'alni. Kalau kau minta, minta kepadaku, enggak. Tapi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian juga kata beliau yang lucu di sini, ada sebagian penulis-penulis, ya, mungkin kalau di Indonesia ini penulis kisah-kisah khurafat. Ya, di sana di Arab juga banyak penulis-penulis kisah-kisah khurafat. Nah, di kisah-kisah itu setelah dikisahkan ini kuburan adalah orang ini, orang soleh begini, riwayat-riwayatnya begini, dari karomah-karomahnya begini. Nah, kemudian diajarkan tentang tata cara kekuburannya. Ya, habis disebutkan khoyal-khoyalnya, hayalan-hayalannya ini, nah baru kemudian disebutkan tata cara datang ke kuburannya itu gimana. Nah, ini salah satunya. Kutiba fiha du'aan yuqal inda ziyarati qabri ahadil awliya. Doa ketika berziarah ke kuburan salah seorang wali. Nggak disebut namanya siapa walinya di sini. Qal, bagaimana tata cara ziarahnya? Tadhhab ilaihi mutatahhiran. Kau ketika pergi untuk ziarah kubur, pergi dalam keadaan suci. Wudu dhisik. Ya, kalau junub adus dhisik. Pokoknya kau datang ke kuburannya kondisi suci. Wa taqif amama qabrihi. Kau berdiri di depan kuburnya khashi'an khusyu'aka fis shalah. Dengan khusyuk sebagaimana khusyukmu ketika sholat tuh. Kalau sholat khusyuk gimana jamaah? Boleh sambil pegang HP, sambil bercanda gitu. Enggak, ini khusyuk seperti kau sholat. Ojo ditiru loh ya. Ini syirik loh ini. Ngawur ini kita cuma mengisahkan saja. Nanti pulang dari sini nih rumasan. Kemudian watanhani qalilan ila jihatihi. Kemudian kau menunduk, membungkukkan badanmu ke arah kuburan tersebut. Tsumma tunadihi baqiyan. Kemudian panggil namanya seraya kau menangis. Ya sayyidi, wahai tuanku fulan, ana bibabika. Aku sekarang berada di depan pintumu. Ana la'idhun bijanibika. Aku adalah orang yang butuh pertolongan di sisimu. Ana waqifun bi'atabika. Aku adalah seorang yang sedang berdiri
ya di hadapan ya kuburmu. Illam ta'khud biyadi manil ladzi ya'khud biyadi. Kalau kau tidak menggandeng tanganku, maksudnya kalau kau tidak menolongku, siapa lagi yang menolongku? No. Siapa berarti yang menolong jemaah? Hah? Ya, dan banyak di sini disebutkan kalimat-kalimat syirik. Ini orang-orang seperti ini, ketika mereka dikatakan perbuatanmu ini syirik, nggak terima. Tadi syaitan telah menghiasi, enggak, ini bukan syirik kok. Apa ini? Tawassul. Ya, bukan syirik. Ya, maka sekali lagi pentingnya mempelajari tentang kesyirikan, bagaimana praktek-praktek syirik kepada bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang di dalam agama kita, bagaimana perlu untuk kita pelajari dan wajib. Seorang muslim nggak boleh, apalagi ahlus sunnah, nggak boleh dia buta terhadap permasalahan tauhid dan syirik. Wajib dia tahu tentang perkara-perkara tersebut. Tapi jamaah, kayaknya ini berlanjut di pertemuan berikutnya, masih di masalah yang pertama, karena memang ini masalah yang paling besar. Jadi kayaknya nggak cukup kita hanya bahas di satu pertemuan saja. Dan mungkin ada 1-2 pertanyaan saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kalau dia meminta sesuatu dengan sholawat, mengkhususkan sesuatu dengan sholawat misalnya. Barang siapa yang pengen punya mobil, maka baca sholawat ini. Ya, barang siapa yang pengen punya rumah, maka baca sholawat ini. Dan sholat-sholat tersebut rata-rata adalah sholat-sholat yang dikarang-karang. Ya, dikarang-karang dari orang yang katanya ngaku bermimpi, berjumpa dengan Nabi, kemudian sama Nabi diijazahkan istilahnya. Diapakan? Diijazahkan. Nah, terus sama gurunya ini diajarkan kepada muridnya. Nah, ini dengan istilah mereka diijazahkan. Saya ijazahkan sholawat ini kepada kalian. Murid-muridnya bilang qabiltu. Mestinya qabiltu nikah. Itu yang istimewa, yang enak itu. Nah, secara asal ini bid'ah dalam agama. Ya, karena ketika kita ingin meminta sesuatu, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah, atau dengan seperti yang tadi kita sampaikan, dengan amal soleh, atau dengan perantara doa orang yang masih hidup dan hadir. Ya, adapun mengkhususkan kalau pengen ini baca sholawat ini, kalau pengen ini maka baca surat ini. Ya, seperti sebagian orang kalau pengen anaknya ganteng, ibu yang hamil, kalau pengen anaknya ganteng maka mengamalkan membaca surat apa? Yusuf. Iya. Nah, ini masuk bid'ah dalam agama secara asal. Tapi terkadang di solawat-solawat yang dikarang-karang tadi, yang diijazahkan itu tadi, ada mengandung kalimat-kalimat syirik yang mengandung unsur taswiyatu ghairillahi billah, mensejajarkan selain Allah dengan Allah, yakni mensejajarkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian yang mengandung kalimat-kalimat kesyirikan atau minimal ghulu, memuji-muji Nabi dengan pujian-pujian yang berlebihan. Yang Nabi SAW tidak pantas dipuji-puji dengan berlebihan itu. Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Nah, wallahu a'lam. Yang ibu-ibu gantian. Ada kertas tadi. Mboten enten. Nggak ada? Gimana Pak? Kurang dengar. Ya, apakah pelaku kesyirikan itu langsung dihukumi syirik atau ada udzur karena ketidaktahuan? Ya, memang masalah udzur karena ketidaktahuan ini kita tidak menutup mata, ada banyak pendapat di antara para ulama. Namun rajihnya ada namanya al-udzur bil jahl.
Ada udzur karena ketidaktahuan itu ada. Namun yang perlu diperhatikan, orang yang jahil, dia baru diberi udzur tatkala memang dia secara asal ini adalah orang yang menuntut ilmu, orang yang berusaha untuk mencari kebenaran. Cuman karena memang belum sampai kebenaran padanya, tapi ada usaha dari dia. Namun kalau dia secara asal memang tidak mau belajar, berpaling dari agama Allah, maka kalau jatuh dalam kesyirikan, tetap dia dikatakan kafir. Bahkan itu termasuk di antara nawaqidul Islam, yaitu al-i'rad, berpaling, gak mau tahu tentang agama Islam. Karena menurutnya kalau kita belajar, nanti jadi tahu. Iya, mending kita gak usah ngaji, gak usah belajar. Enak kita dihukumi sebagai orang yang jahil, mau ngapain saja bebas. Ya, mau makan gak perlu mikir-mikir, wah ini halal apa haram ya. Mau transaksi gak perlu mikir, wah ini riba atau enggak ya. Gak usah tahu. Lihat orang-orang yang ngaji itu katanya, bingung dewe kok. Ya kan, mau transaksi gini, wah ini riba ini, gak situ. Mau makan begini, wah ini haram ini, gak jadi gitu. Nah ini keliru. Orang yang seperti ini, meskipun dia jahil, namun tetap kena dosa kalau itu perbuatan maksiat. Ya, tapi kalau itu perbuatan syirik, tetap dihukumi syirik. Di antara dalil yang menunjukkan adanya udzur bil jahl, yaitu Mu'ad bin Jabal. Ketika datang dari negeri Syam, Mu'ad sujud kepada Nabi SAW. Padahal sujud itu hanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh sujud kepada selain Allah. Namun ternyata Mu'ad bin Jabal sujud kepada Nabi. Karena di Syam dia ngelihat pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara disujudi sama pengikut-pengikutnya. Maka menurut Mu'ad, kalau di Islam yang paling pantas disujudi siapa berarti? Nabi. Maka datang ke Madinah langsung sujud kepada Nabi. Namun Nabi tidak mengafirkannya. Nabi hanya mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'azamati haqqihi." Seandainya boleh aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, seandainya diizinkan, maka yang pertama kali aku perintahkan siapa? Istri sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami tersebut. Nggak dikafirkan sama Nabi karena Mu'ad bin Jabal jahil, tidak tahu. Bahkan kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yang diriwayatkan oleh sebagian muridnya dalam Durar Saniyahnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, "Wa idza kunna la nukaffir man abada ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa nukaffiru man lam yuhajir ilaina wa lam yusyrik billah." Dahulu kita saja tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah di sisi kuburannya Ahmad al-Badawi. Kita tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka dan karena tidak adanya yang memperingatkan mereka. Ya, maka bagaimana kita bisa dituduh suka mengkafirkan orang gara-gara orang itu nggak gabung sama kita, sedangkan padahal dia nggak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka sekali lagi ada namanya udzur bil jahl ini. Ya, meskipun tidak bermudah-mudahan tentunya dalam hal ini, namun ahlu sunnah pertengahan dalam segala sesuatu. Jangan dianggap udzur bil jahl hanya dibikin gampang-gampangan, ya dijadikan mentolerir. Gara-gara ada udzur bil jahl ini akhirnya kita mentolerir kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak. Ya, tetap kita peringatkan manusia dari bahaya syirik. Adapun vonis mengkafirkan, itu memang bukan wewenang sembarangan orang. Ya, vonis individu maksudnya ya, itu bukan wewenang sembarang orang. Ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam rekaman beliau Silsilah Al-Huda wan Nur, beliau pernah mengatakan, "Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi." Tidak semua orang yang jatuh dalam perkara kekafiran, maka individunya langsung divonis kafir. Ada syurut wa mawani'. Ada syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Dan itu wewenang ulama atau wewenangnya qadhi yang ada hakim-hakim di pengadilan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Tapi jamaah, saya kira cukup ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.